Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Gita Yunisa dari kelas 10 TLM. Saya akan menjawab pertanyaan dari proyek PJBL Mulok, DML, LDK, dan ANTIS. Satu, langkah kerja dalam menggunakan mikroskop lensa 10 kali pelajaran Mulok. Sambungkan mikroskop ke sumber listrik. 2. Tekan tombol on pada mikroskop. Atur cahaya pada mikroskop. Letakkan preparet di atas meja preparet. Lalu jepit dengan penjepit preparet. Putra revolver dengan pembesaran lensa 10 kali. Kondensor dinaikkan sedikit, diafragma dibuka sedikit, lalu amati dan atur fokus dengan menggunakan mikrometer. 2. Bagian-bagian mikroskop beserta fungsinya pelajaran LDK. Lensa okuler berfungsi sebagai membentuk bayangan maya tegak dan diperbesar. Tabung mikroskop mengatur fokus dan menghubungkan lensa okuler dengan lensa objektif. Revolver berfungsi mengatur pembesaran lensa objektif. Lensa objektif berfungsi membentuk bayangan nyata terbalik dan diperbesar. Makrometer berfungsi menaikkan dan menurunkan mikroskop secara kasar dan cepat. Makrometer berfungsi sebagai menaik dan menurunkan mikroskop secara lambat dan halus. Reflektor memantulkan cahaya dari cermin ke meja objek menuju mata pengamat. Selanjutnya, bagian-bagian mikroskop beserta fungsinya. Lanjutannya, diafragma berfungsi untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk. Konduktor mengatur keluar masuknya cahaya. Meja benda berfungsi meletakkan objek yang akan diamati. Penjepit kaca. Penjepit kaca ini berfungsi sebagai pelapis objek agar tidak bergeser-geser. Lengan mikroskop berfungsi sebagai pegangan pada mikroskop. Kaki mikroskop berfungsi untuk penyaga atau penopang mikroskop. Sandi inklinasi berfungsi sebagai mengatur sudut dan tegaknya mikroskop. Dan itu sajalah bagi-bagian dari mikroskop. Dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan soal berikutnya. 3. Standar penampilan diri ketika melakukan pemeriksaan spesimen. Pelajaran DML. Ada pun perlindungan diri yang digunakan yang meliputi kriteria berikut. Sesuai dengan ukuran tubuh. Dilakukan perawatan secara menyeluruh dan teratur. Dilakukan peliharaan secara teratur dan dilakukan secara berkesinambungan. Beberapa pelindung diri yang digunakan dalam laboratorium medik yaitu face shield, sarung tangan, kacamata pelindung, jas laboratorium, pelindung kaki, dan lain-lain sebagainya. Soal selanjutnya. Nomor 4. P3K yang digunakan pada saat kecelakaan kerja pelajaran DML. Ketika terjadi kecelakaan yaitu lengan terluka karena kaca preparet pecah, kita harus sigap untuk mengobatinya agar tidak terjadi infeksi. Dapat diobati dengan cara dibersihkan terlebih dahulu luka dengan kapas yang diberikan cairan alkohol. Yang kedua, teteskan betadin pada tempat lukanya. Setelah ditetesin betadin, tutup luka dengan kain kasar dan dikeratkan dengan plaster. Selanjutnya, pelajaran DML juga, yaitu soalnya, ternyata pelajaran ANTIS. Soal kelima, sistem pernapasan pada manusia. Bernapas merupakan proses makhluk hidup untuk menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Sistem
Pernapasan pada manusia adalah sekumpulan organ terlibat dalam proses pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida dalam darah. Adapun organ-organ pernapasan, diantaranya rongga hidung, memiliki saput lendir dan rambut-rambut halus yang berfungsi untuk menyaring kotoran yang masuk. Faring, organ ini bekerja dengan epiglotis untuk mengatur jalannya udara menuju paru-paru. Laring, dapat selaput udara yang berfungsi untuk mengeluarkan suara. Trakea, terdapat bulu-bulu halus yang berfungsi untuk menyaring udara yang dapat lolos ke tenggorokan. Paru-paru, terdapat cabang bronkus yaitu namanya bronkiolus. Di ujung bronkiolus terdapat alveolus yang berfungsi untuk tempat pertukarannya oksigen dengan karbon dioksida dengan uapan air. Selanjutnya, soal kelima pelajaran ANPIS, yaitu gangguan yang terjadi pada pernapasan yang sering ketika kita sering menghirup zat-zat kimia. Asma merupakan gangguan pernapasan yang ditandai dengan kesulitan bernafas akibat kontraksi pada otot polos yang pada bronkus. Pneumonia, terjadi infeksi pada alveolus. Tuberkulosis atau TBC merupakan penyakit paru-paru yang disebabkan oleh bakteri Metaboratorium tuberculosis. Flu atau influenza disebabkan oleh virus dan mudah sekali menular. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.